Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan tamu Redmi 8A Mbak ya. Yang mana masuk dalam kondisi mati. Dicas pun tidak mau Mbak. Dicas ampere naik tapi kecil sekali. Oke Mbak, kita bongkar terlebih dahulu Mbak ya. Ini handphone ini komplikasi Mbak. Dan mungkin video sedikit panjang, tapi insya Allah buat yang monitor atau yang menyimak video ini insya Allah ada manfaatnya Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, setelah proses pembongkaran kita coba cek. Baterainya 2,7 Mbak ya. Baterainya ada strom 2,7. Ada strom ya untuk baterainya. Mohon maaf Mbak, ini video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi karena videonya panjang sekali Mbak. Saya cas baik bolak-balik, ini kan tipe C Mbak. Itu ada ampere masuk Mbak, tapi kecil sekali. Tapi dalam beberapa kasus, untuk kasus ini kadang-kadang memang bisa jadi disebabkan lantaran baterai suak Mbak. Tapi biasanya kalau dibiarkan lama juga mau. Kalau dasarnya mesin tidak ada masalah Mbak ya. Tapi biasanya kita mainkan dengan cara menyuntik arus Mbak. Di sini saya cek ada arus yang ada ampere yang masuk Mbak ya. Ada ampere yang masuk, saya cek Mbak. Oke Mbak, di sini saya coba suntik dulu untuk baterainya. Beberapa saat ya. Baterai (2,7). Di sini saya suntik arus supaya bertambah untuk kapasitas baterainya. Sambil saya suntik, saya cek 3,9 posisi tersuntik. Kita lepas untuk suntikannya 3,5. Oke Mbak, 3,5 saya coba tes cas. Harusnya ampere masuk Mbak ya, ampere sepintas masuk, ada 3,300 miliampere ya, setengah ampere. Tapi setelah didiamkan beberapa saat kembali ke 0 Mbak. Saya pikir tadi sukses Mbak ya, tapi
setelah dicas dibiarkan beberapa saat langsung nol seperti berikut. Bisa dilihat logo cas ada, mbak, logo cas ada, tapi ampernya turun, mbak. Ini aneh, benar-benar aneh. Di sini rupanya, mbak, selain apa, mbak, selain di cas itu tidak masuk atau ampernya itu kecil sekali, bahkan setelah dibiarkan lama nol ya. Di sini handphone auto on, mbak. Di sini saya menyimpulkan kalau baterai 13%, mbak ya, mengecas 13%. Tapi bisa dilihat ampere yang di monitor tes saya itu cuman kecil sekali. Dipastikan itu tidak akan bisa ngecas, yang ada baterai akan lowbat. Di sini cuman anehnya, mbak, itu dia auto on, berarti switch on off nya juga mengalami masalah. Di sini saya melepas mesin dan saya coba cek untuk kondisi switch. Di sini switch memang bermasalah, khususnya di power. Saya coba bersihkan, barangkali bisa sembuh. Artinya dipakai sementara dulu, mbak. Nanti kalau kepepetnya ganti ya diganti ya. Saya coba cek menggunakan avometer analog. Saya coba cek lagi pasang mesinnya, mbak. Saya pasang baterai, bisa dilihat handphone langsung auto on. Apakah itu yang menyebabkan tidak bisa dicas langsung turun ampernya? Apakah dari auto on? Di sini saya gantung mesin, dalam artian tidak menempel ke fleksibel, yang mana fleksibelnya kita lepas secara tidak langsung, mbak ya. Kita colok tanpa menempel ke fleksibel, bisa dilihat mesin terlepas. Proses cas berjalan, tapi bisa dilihat ampernya turun. Padahal kalau dipikir kalau baterai lowbat tadi sudah ada indikator naik, mbak ya. Setelah kita suntik tadi memang baterai bertambah. Di sini saya mencurigai kalau selain kerusakan di switch on off atau fleksibel on off, di sini saya mencurigai mesin bermasalah, mungkin IC cas atau bisa jadi yang lainnya. Di sini saya masih sedikit penasaran. Ampere masuk, mbak, ampere bisa dilihat sepintas masuk, tapi setelah itu langsung hilang. Biasanya mbak, kalau dicas itu ampere langsung masuk, terus proses LCD LED nyala kosong, terus setelah itu dia akan proses lagi, ampere akan muncul lagi. Tapi di sini tidak seperti itu. Di sini saya coba dengan sedikit
Trek ekstrim. Tiga koma enam ya, baterainya 3,6 Mbak. Saya pikir di sini bisa, apakah baterainya yang bermasalah? Di sini masih mereka-reka Mbak, menganalisa mereka-reka. Di sini saya coba menggunakan baterai eksternal Mbak, menggunakan baterai eksternal untuk pengecekan dengan konektor lens. Saya pikir baterainya Mbak, karena saya tidak ada stok baterai. Saya menggunakan baterai modifan. Tapi tetap Mbak, di sini saya menggunakan baterai modif, tapi tetap setelah saya pikir baterainya saya pakai baterai modif, tapi tetap berarti saya bisa asumsikan, bisa saya simpulkan kalau baterai baterainya handphone ini bisa jadi tidak rusak. Bisa dilihat Mbak ya, sesaat naik habis itu turun. Biasanya Mbak, setelah turun begitu dia naik ulang ampernya, tapi tidak naik. Oke Mbak, kita tes. Nyalakan. Di sini masalahnya sedikit pelik. Barangkali kondisi menyala mau Mbak, kita tes nyalakan dulu. Dites cas kondisi menyala. Ampere naik, indikator naik, bisa dilihat. Ampere naik, indikator naik. Karena ada beberapa handphone Mbak, dia nanti dicas mau dalam kondisi nyala Mbak, tapi kalau kondisi mati dia ampere tidak masuk. Kira-kira seperti itu. Aneh Mbak, dalam posisi mati tidak mau dicas. Bisa dilihat Mbak ya, bisa dilihat Mbak ya, dalam kondisi mati tidak bisa dicas. Di sini bagaimana, saya bingung mengatasinya Mbak. Dalam kondisi menyala ampere masuk ya, tadi saya lihat ada ampere masuk, tapi dalam kondisi mati tidak bisa dicas. Yang saya takutkan nanti kalau baterainya lowbat mati tidak bisa dicas, berarti kesimpulannya handphone ini tidak bisa dicas dalam kondisi mati Mbak. Di sini saya masih mencari-cari sumber biang keroknya Mbak. Di sini saya coba mengakali untuk sementara menggunakan dioda. Saya menambahkan dioda Mbak. Apakah bisa dengan cara ini? Tapi untuk sifat sementara dan pengetesan saya belum memasang permanen dulu untuk, jadi saya coba tes dulu menggunakan kabel dengan menyuntikkan arus itu bersebelahan Mbak ya, jalurnya bersebelahan, tidak jauh ya.
Jadi dari arus konektor cas lari ke fleksibel ke atas itu arusnya masih sekitar 5 volt. Di situ saya suntik dioda terus mendapatkan plus baterai, Mbak. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf Mbak ya, video sedikit panjang ini, tapi ini video ini saya percepat Mbak. Banyak yang saya cut, banyak yang saya percepat ya. Untuk proses ini saya sedikit percepat untuk mengurangi durasi Mbak. Coba saya tes. Ampere terlihat masuk dalam kondisi mati di atas 1,6 1600 mA dalam kondisi mati setelah disuntikan dioda. Bisa dilihat logonya pun sudah berubah jadi hijau ya, tadi agak kayak oranye Mbak ya. Bisa dilihat seperti berikut Mbak. Ampere masuk, stabil, tidak panas. Bisa dilihat Mbak ya, saya tempelkan langsung auto on karena memang switchnya power on itu auto on Mbak. 53 logo cas juga ada. Tapi kadang-kadang untuk pembypassan lewat dioda begini kadang-kadang untuk infonya kadang-kadang ngaco Mbak. Untuk info baterai kadang-kadang ngaco. Kalau mau yang sesungguhnya harus dikasih mati, cabut cas, baru dinyalakan itu yang real. Oke Mbak, kita biarkan beberapa saat. Bisa dilihat saya cabut langsung 0 Mbak ya, ndak ngisi Mbak ya. Setelah saya cabut langsung 0 ya, ndak ngisi ya. Coba barangkali baterai posisi lowbat. Kita otomatis sudah banyak Mbak ya, tapi tetap juga tidak mau mengisi Mbak. Tetap tidak mau mengisi ya. Setelah dicabut tadi untuk diodanya dipasang, baru ada pengisian lagi. Lima 53 tapi bisa 16, bagaimana itu Mbak? Oh enggak, persenannya Mbak ya, persenannya Mbak ya. Tapi tadi 53, ini masih ngaco Mbak. Hampir masuk, bisa dilihat waktu dicas hampir masuk. Selang beberapa lama langsung
hilang. Di sini supaya rapi, bagaimana nih masangnya, Mbak? Saya mencari supaya rapi kalau dipasang, Mbak. Di sini saya tidak mengorek IC cas, sedikit saya pendekkan. 54 kondisi handphone, baterai handphone. Oke Mbak, di sini kita berbagi dulu untuk switch on off-nya Mbak, atau flexible on off-nya. Di sini saya tidak mengganti satu set, saya akan ganti switch-nya saja Mbak. Satu koma tiga ampernya. (61) berarti baterainya nambah Mbak. Baterai nambah Mbak ya. Tadi 53 berarti baterai nambah. Saya biarkan beberapa saat. Videonya sedikit saya potong atau saya cut. 68 bertambah di indikator dalam kondisi menyala bertambah Mbak ya. Ini ada handphone masuk lagi, saya tinggal ini Mbak. Ampere masih menunjukkan, tapi perlahan ampere menurun Mbak ya. Di sini sudah saya modif Mbak, saya taruh di bagian dekat baterai untuk diodanya supaya rapi. Saya taruh seperti berikut untuk diodanya, karena di sini saya tidak mengorek-ngorek mesin Mbak. Sebenarnya kondisi handphone masuk dalam kondisi mati Mbak ya, cuma saya cari aman. Karena di sini dengan cara ini saja bisa ya, kira-kira seperti itu. Dan dalam beberapa kasus untuk dioda, penyambaran dioda kadang panas Mbak ya. Itu menurut saya mungkin ada yang salah, harusnya panas tapi sewajarnya saja. Seperti ini tidak panas, bisa saya lihat itu saya pasang dekat fleksibel ya. Kalau panas berbahaya, tapi memang tidak panas tapi masih batas wajar gitu, hangat-hangat begitu Mbak. Ampere masuk, dan setelah di atas 60 tadi Mbak ya, sedikit turun nilai ampernya, berarti nanti setelah full ampere akan semakin menurun Mbak. Semakin isi baterai semakin banyak, ampere semakin menurun. Ya Mbak, kita tutup dan nanti kita tes Mbak, apakah bisa sampai 100% dan apakah ampernya juga turun, kira-kira seperti itu. Saya sudah mendapatkan kode 70%, ampere turun di 1,1. Di situ bisa kita lihat Mbak, ampernya turun di 1100 mA. Sip Mbak, intinya kasus sudah down Mbak ya. Kita sampai di sini kasus sudah down dan bisa terisi sampai 100%. Dan untuk tips ini saya sarankan ya, kalau bisa ngecas jangan sampai lama-lama, kira-kira seperti itu Mbak. Tapi insya Allah aman Mbak ya. Pokoknya kalau ngecas 2-3 jam cabut, jangan sampai berlama-lamaan. Dan jangan khawatir, kabel data atau jalur datanya pun masih bisa terbaca di komputer, bisa dilihat ya, itu bisa terbaca di komputer. Dalam beberapa kasus untuk di proses jumper seperti ini kadang-kadang tidak terbaca Mbak ya di komputer, tapi ini masih terbaca. Dan untuk switch on off nya video saya tidak tampilkan Mbak, intinya
bisa dicari di video-video sebelumnya untuk memasang switch, bisa dilihat terbaca Mbak ya untuk transfer file. Untuk modif switch on off sudah ada videonya tersendiri. Di sini saya ini tipenya Redmi 8A. Kira-kira seperti itu Mbak untuk caranya Mbak. Kita lihat untuk endingnya. Dalam beberapa kasus Mbak, untuk modif ini kadang-kadang bisa bagus, dalam artian bagus, kalau sudah penuh akan menunjukkan kosong Mbak ampernya Mbak. Tapi di beberapa kasus tetap ampere masuk Mbak, kira-kira seperti itu. Jika ampere tetap masuk, saya sarankan bilang sama usernya kalau bisa ngecas jangan satu malaman. Biasanya ada user yang ngecas dari berangkat tidur, nanti pagi dicabut Mbak. Jadi saya sarankan kalau ampere tidak turun sampai 0, jika modif seperti ini, saya sarankan sama kita pesan sama user untuk ngecas 2-3 jam cabut Mbak, kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.